Salam sehat dan salam sukses buat para mahasiswa dan sahabat-sahabat edukasi saya. Kali ini kita akan bincang materi manajemen pemasaran, terlebih khusus lagi pada sesi etika pemasaran. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, ketika berkomunikasi dengan seseorang, tentunya diperlukan etika yang baik, diperlukan etika yang benar agar komunikasi itu berjalan dengan baik, agar komunikasi itu menghasilkan hal-hal yang seperti kita harapkan. Hal ini juga berlaku juga dalam kegiatan mempromosikan produk, karena sedapat mungkin kita harus memperhatikan etika pemasaran. Saya mengutip Forbes yang mengatakan bahwa etika pemasaran itu sangat penting untuk diperhatikan, karena melalui etika tersebut perusahaan itu dapat bersikap sesuai dengan koridor etika bisnis dan meningkatkan loyalitas konsumennya. Apa itu etika pemasaran? Etika pemasaran itu adalah seperangkat nilai, prinsip, standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggannya, dengan pesaingnya, dan termasuk dengan masyarakat luas. Etika pemasaran itu juga merupakan bagian dari penyusunan strategi pemasaran produk, karena etika ini memang dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan itu melakukan praktek pemasaran yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat. Nah, bicara soal etika pemasaran itu mencakup berbagai hal, termasuk isu kejujuran dalam iklan, promosi, perlindungan pelanggan, penggunaan data pelanggan yang tepat, pemenuhan janji produk dan layanan, termasuk penghargaan pada pesaing dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tentu saja dalam menjalankan kegiatan pemasaran ini, perusahaan harus mempertimbangkan efek jangka panjangnya dan keputusan mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi secara menyeluruh. Bagaimana manfaat menjalankan etika pemasaran? Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, etika pemasaran itu mempunyai dampak yang banyak, terutama dampak manfaat bagi perusahaan, pelanggan, dan masyarakat. Hal ini disebabkan faktor bahwa pelanggan itu kan lebih cenderung memilih perusahaan yang menunjukkan kejujuran, menunjukkan integritas, menunjukkan tanggung jawab sosialnya yang tinggi. Sehingga
etika pemasaran yang baik itu dapat membantu kita dalam membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dengan pelanggan. Ketika hubungan yang baik ini tercipta, maka ini bisa membuahkan hasil yang positif yang diharapkan oleh tujuan pemasaran itu sendiri, yakni adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tercipta, maka ini juga bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, selain apa yang saya sebutkan tadi, reputasi perusahaan juga dapat meningkat dengan menerapkan prosedur bisnis. Perusahaan yang dikenal karena melakukan praktek pemasaran yang etis cenderung mendapat dukungan dan pengakuan yang lebih besar. Nah, pada akhirnya strategi etika pemasaran itu juga dapat membantu perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Hal ini juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan aktivitas pemasaran produk dalam bisnis. Yang terakhir, pelanggan dan masyarakat itu juga cenderung mendukung perusahaan yang memperhatikan kepentingan mereka. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, jenis etika pemasaran, kalau kita bicara jenis etika pemasaran kalau boleh saya mengutip pendapatnya seorang ahli, Ponder, Eames, dan R.A. Beckley. Dasar pendekatan dalam etika bisnis dikatakan ada 3 hal. Yang pertama, utilitarian approach, secara singkat bisa diartikan sebagai pendekatan yang menekankan pada perlunya konsekuensi yang mendasari segala tindakan. Sebelum mengambil suatu tindakan, perlu pertimbangan yang matang dan mendalam. Yang kedua, individual right approach, menghargai dan menghormati setiap tindakan yang dilakukan menjadi poin penting dalam pendekatan ini. Kita perlu memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hak orang lain. Yang ketiga adalah justice approach. Dalam prinsip justice approach ini, keadilan yang diambil oleh pembuat keputusan menjadi poin yang penting dalam pelayanan yang diberikan, selayaknya pelanggan baik secara perorangan maupun kelompok mendapat perlakuan yang adil. Bagaimana dengan prinsip-prinsip pemasaran yang harus diperhatikan? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan prinsip-prinsip etika pemasaran. Yang pertama adalah kejujuran. Sebenarnya ini adalah prinsip-prinsip nilai-nilai universal. Kejujuran misalnya. Etika pemasaran dalam konteks produk itu perlu memperhatikan kebenaran informasi yang diberikan. Oleh sebab itu, ya, perusahaan tidak boleh menyesatkan atau menipu pelanggan dalam upaya untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Selain memperhatikan bisnisnya, suatu perusahaan itu juga harus mempertimbangkan dampak kegiatan pemasaran mereka pada masyarakat dan lingkungan. Oleh sebab itu, perusahaan juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial mereka dalam mempromosikan produk serta layanan yang diberikan. Yang ketiga adalah perlindungan konsumen. Ini menjadi hal yang penting. Dalam memasarkan produk itu kita perlu memperhatikan bahwa produk layanan yang ditawarkan aman
dan tidak membahayakan keselamatan pelanggan. Oleh sebab itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa pelanggan itu memiliki informasi yang cukup tentang produk atau layanan yang ditawarkan agar dapat membuat keputusan pembelian yang bijak. Yang berikutnya penghormatan terhadap privasi pelanggan. Ada data pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan harus dipastikan hanya digunakan untuk keperluan yang tepat dan sesuai regulasi yang berlaku. Biasanya para mahasiswa dan para sahabat-sahabat edukasi saya, kalau kita membeli sesuatu produk, biasanya kita diminta nomor telepon, baik itu dan data-data lainnya, baik itu produk barang maupun produk jasa. Nah, ini kalau dipakai untuk kepentingan lain tentu menjadi tidak etis. Yang berikutnya adalah transparansi, karena dalam kegiatan marketing itu perusahaan juga harus bersikap terbuka dan transparan tentang produk atau layanan yang ditawarkan serta tentang praktek pemasaran mereka secara keseluruhan. Yang terakhir barangkali kesesuaian dengan hukum dan regulasi. Perusahaan itu juga harus memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku dalam industri mereka. Prinsip-prinsip ini juga membantu perusahaan untuk menjalankan kegiatan pemasaran dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Saya katakan pada kesesuaian hukum dan regulasi ini menjadi penting. Jangan sampai hal-hal yang dilakukan di dalam kegiatan pemasaran ini bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik norma hukum, norma agama, norma adat, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bagaimana contoh etika pemasaran yang menginspirasi kita? Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, setelah kita bincangkan tadi, saya coba memberikan contoh etika bisnis dalam pemasaran. Misalnya salah satu brand produk perawatan tubuh misalnya bernama The Body Shop, dengan menggunakan strategi green marketing dikenal sebagai perusahaan yang memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Mereka mendukung produk yang berasal dari perdagangan adil, tidak melakukan pengujian pada hewan, dan mendukung hak asasi manusia. Banyak campaign marketing maupun direct marketing yang dilakukan oleh The Body Shop berfokus pada lindungan dan perempuan. Hal ini menjadikan The Body Shop sebagai perusahaan yang peduli dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Bukan berarti pada share kali ini saya mempresentasikan sebagai marketingnya salah satu brand atau The Body Shop, tidak sama sekali. Ini saya hanya kebetulan mengambil contoh semata. Demikian para mahasiswa dan sahabat-sahabat edukasi saya yang bisa saya sampaikan tentang materi etika pemasaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu dengan perbincangan berikutnya, sesi-sesi berikutnya yang lebih menarik, kredibel, dan bermanfaat. Sampai jumpa.